Bisa. Terima kasih ya. Silakan dimulai dari Najwa. Katakan keyakinannya di depan temannya. Kita tidak boleh mengobrol salah diri menerangkan di depan kelas. Silakan tempelkan. Bagus sekali. Boleh tepuk tangan untuk Najwa. Lalu sekarang Devan. Sebutkan dulu Devan keyakinan kelasnya apa. Lalu tempelkan ya. Harus tertib saat dinilai. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Devan. Lalu yang lainnya, silakan Yusuf. Kalau ada yang tampil ke depan, kita tidak boleh berisik. Bagus, tepuk tangan juga untuk Yusuf. Semoga semuanya yang hadir di sini dapat mengikuti dan menikmati apa itu budaya positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, serta orang tua murid yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat-Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan apa itu budaya positif. Berdasarkan dari tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bersumber ingarso sungturudo, ingadyo mangun karso, dan tuturi handayani. Di sini kita sebagai seorang pendidik ataupun guru atau juga orang tua itu harus bisa menuntun tumbuh dan kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketika kita akan menuntun anak sesuai kodrat zaman dan alamnya, tentunya kita mempunyai tujuan atau upaya. Upaya di sana adalah upaya untuk membudayakan budaya positif. Budaya positif itu erat kaitannya dengan makna disiplin positif. Makna disiplin positif, apakah Bapak, Ibu, atau orang tua di sini pernah atau tahu tidak artinya disiplin itu apa? Ada yang tahu? Disiplin itu apa? Ya? Apa? Tepat waktu, disiplin tepat waktu. Selain itu apa lagi, Bu? Pak? Menaati tata tertib. Menaati tata tertib. Ada lagi selain itu? Ada yang ingin berpendapat? Ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mengartikan kata disiplin. Jadi tujuan disiplin positif ini adalah menerapkan motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal adalah motivasi yang ada dalam diri muridku atau anak kita. Ketika anak kita sudah termotivasi internal atau memiliki motivasi internal di dalam diri
dirinya, dia akan bisa meyakini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu akan menjadi sebuah karakter, Bu. Jadi memang benar disiplin itu adalah aturan, tapi aturan atau keyakinannya dibuat oleh anak kita, Bu, bukan oleh seorang guru ataupun orang tua. Jadi kita menanyakan kepada anak kita keyakinannya, supaya misalkan dia tepat waktu ataupun mematuhi aturan tepat waktu, misalkan untuk sholat tepat waktu, kita tanyakan kepada anak kita, mau kapan kamu sholat, misalkan jam berapa sholat zuhur. Jadi kita tanyakan keyakinannya, bukan kita malah menyuruh anak kita, ayo sholat. Jangan seperti itu, Bu. Itu aturan kita, Bu. Tapi ini kalau disiplin positif adalah aturan atau keyakinannya itu dari anak kita, Bu. Bukan dari diri guru itu ataupun dari orang tuanya, harus dari keyakinan anak kita. Karena anak kita mempunyai kodratnya, Bu, yang harus kita tuntun. Selain itu, Bu, ya, teori motivasi. Teori motivasi berperilaku manusia itu ada 3, Bu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan hadiah imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga motivasi ini terkadang kaitannya dengan perilaku atau tindakan manusia. Ketika manusia misalkan atau kita, saya sendiri, Bu, ya, tidak membicarakan orang lain, saya sendiri. Ketika saya tepat waktu misalkan ke sekolah, kalau motivasinya eksternal, itu menghindari kenyamanan atau hubungan, saya tepat waktu ke sekolah karena saya takut misalkan kepada bapak kepala sekolah, misal, ya, itu termasuknya motivasi eksternal, Pak, Bu. Jadi motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hubungan karena rasa takut. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi eksternal itu juga, Bu. Contoh, saya sendiri, misalkan saya mau tepat waktu ke sekolah karena saya ingin dinaikkan gaji oleh bapak kepala sekolah, misal, ya, Bu. Ya, itu termasuknya motivasi eksternal, Bu, ya. Ribet katanya, Bu, ya. Tetapi untuk menghargai diri sendiri, ini termasuknya motivasi internal. Motivasi internal itu timbul dari hati kita, keyakinan kita. Kita ke sekolah misal tepat waktu. Saya sendiri tepat waktu ke sekolah karena apa? Saya punya kewajiban anak didik saya. Kalau saya tidak ke sekolah tepat waktu, anak didik saya takutnya berantem di rumah, di sekolah, ya. Lalu yang lainnya. Nah, itu termasuknya motivasi internal yang ada dalam diri saya. Karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dinaikkan gaji, maaf ya, bukan. Tapi motivasi saya adalah saya ingin ke sekolah itu karena saya punya kewajiban. Dan saya sudah mendapatkan hak saya, yaitu berupa gaji, misalkan, Bu, ya. Itulah motivasi internal. Jadi kita tanyakan keyakinan kepada anak kita. Jadi aturan itu bukan karena kita takut dihukum atau ingin dapat imbalan, bukan, Bu. Tapi harus muncul motivasi internal dalam diri kita agar kita itu bisa mempunyai karakter. Karakter apa, Bu, yang diinginkan? Karakter profil pelajar Pancasila. Karakter mempunyai motivasi internal sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap
masalahnya. Dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dia bisa menghasilkan sebuah solusi dari masalahnya. Lanjut. Inilah segitiga restitusi. Sisinya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas tadi kan anak salah. Kalau salah anak merasa gagal dalam hatinya. Tetapi kita harus bisa menstabilkannya supaya anak itu dari keadaan gagal bisa menjadi sukses dengan solusinya, yaitu dengan kita bertanya kepada anak. Misalkan dalam pertanyaannya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Tetapi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Jadi kita bicara dari hati ke hati, ya. Lalu ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Ibu pun misalkan pernah melakukan kesalahan, tapi ibu ketika melakukan kesalahan, ibu selalu ingin memperbaiki kesalahan itu, ya. Lalu divalidasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakan yang salah, kita sebagai guru memberikan pertanyaan, kami atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita tanyakan alasan. Ketika anak misalkan sering mondar-mandir di kelas, kita tanyakan alasannya apa, ya, kepada anak. Itu adalah untuk validasi tindakannya yang salah. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi bukan mengambil milik orang lain, tapi kita tanyakan kepada anak, adakah cara yang lebih efektif? Ya, seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan setelah itu. Kita menanyakan keyakinan untuk menghasilkan motivasi intrinsik atau internal. Ya, kita tanyakan keyakinan ke anak kita. Keyakinan kita misalkan di kelas yang telah kita sepakati itu apa, nak? Apakah kalau kita terlambat ke sekolah, apakah itu keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada anak kita, ya. Jadi jangan langsung kamu salah, kamu tidak tepat waktu. Ayo, kamu berlari di lapangan 100 kali. Wah, anak itu langsung, bu, apa yang saya harus lakukan ketika berlari 100 kali, bu? Mungkin saya akan pingsan, bu, gitu ya. Tapi kita tanyakan kepada anak kita, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi sebelum mendisiplinkan anak, kita harus buat satu keyakinan kepada anak kita, bu. Di rumah, di sekolah itu juga sama. Tanyakan keyakinannya. Kalau saya di sekolah ada 30 orang di sekolah, ya, khususnya kelas 6. Berarti ada 30 keyakinan, bu, yang harus diterapkan di sekolah atau di kelas. Keyakinan itu dari siapa? Dari anak, bukan dari saya sebagai seorang guru, bukan. Tapi anak yang mencurahkan hatinya, bu, saya itu di kelas maunya kalau ada yang tampil ke depan tidak ribut, bu. Tuliskan nantinya keyakinannya. Supaya apa? Supaya satu kelas itu mengetahui keyakinan dari setiap anak. Bukan saya sebagai wali kelas, pokoknya di kelas tidak boleh ribut, ya, kalau tidak ada ibu. Itu keyakinan saya. Tapi kita tanyakan keyakinan anak. Kita ajak anak itu berkomunikasi. Apa maunya di kelas? Bagaimana maunya di kelas? Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak. Seperti kita mengepalkan kepala di tangan. Ketika mengepalkan tangan, saya menyuruh buka kepala tangannya. Kata Najwa, kenapa harus saya buka, bu? Tangan-tangan saya. Berarti siapa yang harus membukanya? Yang memiliki kontrol terhadap apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, saya mau membuka, saya mau menutup, itu hak saya. Makanya kita harus bijak. Tanyakan kepada
bagaimana sih di kelasnya, supaya kelasnya itu nyaman, aman. Bu, saya maunya seperti ini. Bu, saya maunya seperti itu. Itu pendapat dari teman-temannya. Nanti kita satukan. Nah, ibu juga bisa orang tua di rumah. Tanyakan keyakinan anaknya. Nah, supaya kamu misalkan tepat waktu mengerjakan ibadah atau sholat, apa yang harus kamu lakukan? Tanyakan kepada anaknya, Bu ya. Seperti itu. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan, ketika kamu melakukan ini, kamu ingin menjadi anak atau orang seperti apa? Apakah orang yang berguna ataukah orang yang tidak pernah dihargai oleh orang lain? Tanyakan kepada anak itu. Selanjutnya, ya, dan di sini ada sebuah video, Bu ya. Tapi videonya kalau lagi terus ini diklik itunya, iya. Ya, ini adalah kegiatan Bu ketika saya sedang menanyakan keyakinan di dalam kelas, Bu. Jadi saya itu menanyakan kepada anak, lalu setelah anak menuliskan keyakinannya, dia itu membacakan lalu menempelkannya di depan untuk dipatuhi oleh semuanya. Ya. Ini juga bisa ibu bapak lakukan di rumah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan dari putra putri ibu. Ya. Ini ada Najwa. Tidak semuanya Bu saya video, sebagian ada yang di foto Bu ya. Iya. Di sini ada 3 orang yang saya suruh ke depan. Di sini Deva menyebutkan keyakinannya Bu, tidak dipaksa oleh saya Bu, disuruh ini disuruh itu tidak, tapi keyakinan dia sendiri Bu. Ya. Lalu setelah itu ada Yusuf, Muhammad Yusuf ya. Muhammad Yusuf pun sama di sini menyebutkan keyakinannya, dan yang lainnya ya seperti itu, dan yang lainnya juga sama semuanya tampil ke depan Bu ya. Nah, ini sebagai contohnya fotonya Bu ya, ada Akbar, ada Vanessa, ada Bahmi dan yang lainnya. Nah, kalau ini adalah video praktik sisi segitiga restitusi yang saya ini cara alami Bu, tidak dibuat-buat, memang benar di sini anak ini Muhammad Raditya itu dia itu sering kesiangan Bu ke sekolahnya ya. Muhammad Raditya itu ketika saya tanyakan kenapa dia sering kesiangan ke sekolah, ternyata dia itu katanya suka membantu neneknya Bu. Jadi neneknya berjualan Bu, jadi dia suka membantu neneknya untuk membungkus makanan, dan pagi-paginya itu dijajakan atau dijual Bu. Makanya dia selalu kesiangan ketika ke sekolah. Seperti itu alasannya Bu. Lalu saya menanyakan dengan penerapan atau pendekatan sisi segitiga restitusi. Nah, kalau ini ada amal hati Bu. Amal hati ini ketika ke sekolah dia itu memakai sandal Bu. Ketika memakai sandal, melatih itu saya tanyakan kenapa memakai sandal ke sekolah, kenapa sepatunya gitu Bu ya. Jadi kita tidak langsung mari anak, kamu pakai sandal, kamu menyalahi aturan kita, ayo kamu dihukum sekejam, enggak Bu ya. Kita tanyakan dulu kepada anak kita, dan saya menyuruh anak itu untuk memperbaikinya. Nah, di sini ketika guru bergerak, Indonesia akan maju. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.